Air. Kita semua tahu air kan? Zat yang menutupi hampir seluruh planet kita dan ya jadi bagian terbesar dari tubuh kita juga. Tapi pernah kepikiran nggak kalau zat yang paling biasa ini ternyata menyimpan salah satu rahasia paling dalam di dunia fisika? Selama puluhan tahun, para ilmuwan dibuat pusing tujuh keliling sama kelakuan anehnya. Dan hari ini kita bakal bongkar misteri itu. Pertanyaannya kedengeran simpel ya, tapi jawabannya, wah itu yang super rumit. Pertanyaan inilah yang mendorong para peneliti sampai ke batas kemampuan teknologi dan pemahaman mereka. Jadi sebetulnya, apa sih yang bikin air ini aneh banget? Oke, setiap misteri yang bagus itu kan selalu dimulai dari petunjuk-petunjuk ya kan? Nah, dalam kasus air, petunjuknya adalah serangkaian sifat yang unik banget, yang kayaknya melawan semua aturan tentang bagaimana seharusnya sebuah cairan itu berperilaku. Coba deh bayangin ini. Hampir semua cairan itu kalau didinginin, dia bakal menyusut dan jadi lebih padat. Masuk akal kan? Tapi air beda sendiri. Begitu dia mendekati titik beku, dia malah mulai mengembang. Justru sifat aneh inilah yang bikin es bisa ngapung, yang bikin kehidupan bisa bertahan di bawah danau beku. Ditambah lagi dengan anomali kapasitas panasnya, kelakuan ganjil ini jadi petunjuk kuat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang terjadi di tingkat molekulernya. Nah, para ilmuwan ini udah punya teori selama bertahun-tahun. Ada satu tersangka utama yang bisa ngejelasin semua keanehan ini. Sebuah konsep yang susah banget dibuktiin, namanya titik kritis kedua. Jadi, apa sih sebenarnya titik kritis itu? Gini deh, kita udah tahu ada satu jenis titik kritis. Di suhu dan tekanan yang super tinggi, perbedaan antara air cair dan uap itu hilang. Mereka melebur jadi satu fluida superkritis. Nah, teori besarnya adalah ternyata ada titik kritis kedua yang tersembunyi di suhu yang super dingin. Dan di sini perubahannya bukan antara cair dan gas, tapi antara dua jenis air cair yang berbeda. Keren kan? Nah, ini dia inti teorinya. Air yang didinginkan secara super atau super cold water itu ternyata bisa berubah-ubah antara dua wujud cair yang berbeda. Ada yang densitasnya tinggi, di mana molekulnya dempet-dempetan, dan ada juga yang densitasnya rendah, di mana molekulnya lebih renggang, mirip struktur es. Titik kritis kedua ini adalah titik ajaib di mana perbedaan antara dua wujud cair ini lenyap. Kalau mereka bisa menemukannya, ini bakal membuktikan segalanya. Tapi ada satu masalah besar. Buat ngebuktiin teori ini, para ilmuwan harus melakukan perjalanan ke sebuah wilayah fisika yang sangat berbahaya. Sebuah tempat yang mereka sebut tanah tak bertuan. Coba deh Anda bayangin, mau meneliti sesuatu yang hilang dalam sekejap mata. Nah, di tanah tak bertuan ini, air dalam bentuk cair itu nggak bisa bertahan lama. Dia langsung mengkristal jadi es. Ini bikin pengukuran langsung jadi ya hampir mustahil. Jadi, untuk mengungkap rahasia air, para ilmuwan ini harus lebih cepat dari proses pembekuan itu sendiri. Jadi gimana cara mereka ngakalinnya? Wah, ini cerdik banget. Mereka mulai dengan es amorf, itu es yang molekul airnya beku dalam keadaan acak, bukan kristal teratur. Terus, es ini ditembak pakai laser inframerah biar meleleh, menciptakan air super dingin sesaat. Nah, sebelum airnya sempat beku lagi, cuma dalam hitungan nanodetik, mereka langsung menembakkan laser sinar X yang super kuat buat ngambil foto strukturnya. Ini benar-benar balapan berkecepatan tinggi melawan hukum fisika. Dan setelah bertahun-tahun berteori dan melakukan eksperimen yang susahnya bukan main, tim ini berhasil. Mereka berhasil menangkap air di momen yang tepat dan menemukan apa yang selama ini mereka cari. Mereka menemukannya pada suhu minus 63 derajat Celcius. Bayangin, itu dingin banget. Jauh lebih dingin dari suhu terendah yang pernah tercatat di Antartika. Dan bukan cuma itu. Pada saat yang bersamaan, mereka juga menerapkan tekanan 1000 kali lebih besar dari tekanan atmosfer normal. Itu setara dengan tekanan di dasar laut yang paling dalam. Nah, di kondisi super ekstrim inilah rahasia air akhirnya terungkap. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Eksperimen tersebut berhasil menemukan titik kritis yang sudah lama diprediksi itu. Mereka membuktikan bahwa pada suhu dan tekanan yang tepat, ini dua wajah cair air yang berbeda tadi beneran menyatu jadi satu. Misteri itu akhirnya terpecahkan. Jadi, apa artinya semua ini? Memecahkan misteri ini bukan cuma soal nemuin dua angka loh. Ini tentang memvalidasi kerja keras puluhan tahun dari para ilmuwan di seluruh dunia yang percaya bahwa rahasia ini memang ada. Kutipan dari fisikawan Nicolas Giovambattista ini, wah bener-bener nunjukin sisi manusianya sains. Ini bukan cuma tentang data, tapi tentang pencarian pengetahuan yang penuh gairah selama puluhan tahun dan akhirnya menemukan kedamaian batin karena sebuah jawaban telah ditemukan.
Jadi, kenapa penemuan ini penting banget ya? Ini mengonfirmasi bahwa adanya dua fase cair inilah yang menyebabkan sifat-sifat aneh air. Transisi ke fase cair yang densitasnya lebih rendah saat mendingin, itulah alasan kenapa air mengembang sebelum membeku, kenapa es mengapung, dan kenapa danau membeku dari atas ke bawah yang akhirnya melindungi kehidupan di dalamnya. Ini adalah potongan fundamental dari teka-teki alam yang akhirnya berhasil kita pecahkan. Dan ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Kalau sesuatu yang kita anggap biasa banget, seperti air aja, bisa menyembunyikan misteri yang begitu dalam. Jadi kepikiran kan, rahasia apa lagi yang tersembunyi di dunia sekitar kita, yang cuma tinggal menunggu waktu untuk diungkap?